Kebakaran, Bet. Kebakaran, oi. Kobaran api disertai kepulan asap keluar dari salah satu ruko Jalan Asirot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke dua ruko lainnya. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke permukiman warga. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko penjual mie. Seketika api dengan cepat membesar dan merambat ke ruko lainnya hingga menimbulkan suara ledakan. Akibat kebakaran, 2 orang pekerja mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, dari situ saya sama teman bertiga langsung pada keluar. Itu dari ruko apa bang? Yang jualan apa? Losdol, di Losdol. Itu mie ya, jualan Iya. mie. Oh. Ada korban nggak bang tadi bang? Dari di Losdol ada berdua luka bakar, Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berarti tadi sempat terdengar suara ledakan tabung gas ya bang? Ya, lumayan. Ada berapa kali ledakan bang? Satu kali. Satu kali. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini, namun diduga api berasal dari kebocoran pada selang regulator. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah rumah ini ludes terbakar di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon 08 Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Kencangnya angin serta banyak material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Salah seorang warga mengaku sempat mendengar sejumlah ledakan dari rumah penjual bakso keliling yang disusul munculnya kobaran api. Diduga kebakaran yang menghanguskan 5 rumah penduduk tersebut diakibatkan kebocoran tabung gas LPG 3 kg yang digunakan pedagang untuk memasak baksonya. Itu dari kompor gas, dari tukang bakso awalnya, terus merembet namanya kompor meledak, ya semuanya lah kena satu lingkungan ini gitu loh Pak. Itu ditinggal atau gimana? orangnya ada di dalam, cuman sempat dia udah kepanasan mungkin dia langsung keluar gitu. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, 2 orang yang merupakan penjual bakso dan anaknya mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran besar melanda kandang pembesaran ayam pedaging. Kepulan asap tebal membumbung tinggi memenuhi ruas jalan. Kejadian berawal pemilik kandang mengecek kondisi ayam yang seminggu lagi memasuki masa panen. Kemudian pulang untuk persiapan memberi makan ayam. Namun tiba-tiba muncul api dari penyimpanan mesin blower diduga karena konsleting listrik. Sudah saya keliling tadi untuk jam 6 keliling, terus jam setengah 7 saya tiga sarapan Pak, masalah makan pite lah. Iya. Ketika sarapan kira-kira 15 menit, tiba-tiba saya melihat percikan api di pojok timur selatan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mendatangkan 5 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Beruntung api tidak menjalar ke kandang sebelah. Kini kasus kebakaran dalam penanganan Polsek Karangtengah, Demak. Meski tidak ada korban jiwa, namun peternak mengalami kerugian 500 juta rupiah karena 10.000 ekor ayam yang sudah berusia 35 hari yang akan dijual ikut terbakar. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selamat pagi, apa kabar Rizky? Kabar baik dan sambil harap-harap cemas menunggu gitu ya. Betul. Karena sekarang ini
di tanggal 28 ini adalah hari kedua pendaftaran calon kepala daerah gitu ya. Benar sekali Rizky, dan kemarin ada yang menarik nih. Ya. Tiba-tiba Golkar akhirnya mengusung Airin Ade Sumardi untuk maju di Pilgub Banten. Ya, setelah sebelumnya diusung oleh PDI Perjuangan begitu ya. Betul. Nah, yang menarik lagi, siapa nanti yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada 2024 di daerah khusus Jakarta gitu ya. Karena Betul, sampai hari ini ya, pagi ini belum ada kabar ya. Benar, kita bisa tunggu apakah akan diumumkan hari ini atau masih ada waktu sampai besok ya. Iya. Dan selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan, berikut seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, selain mengguncang Kabupaten Gunung Kidul, gempa bumi dengan magnitudo 5,8 juga merusak atap bangunan Pasar Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini lantaran aktivitas pasar sudah sepi. Beginilah kondisi atap Pasar Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca diguncang gempa berkekuatan 5,8 magnitudo pada Senin malam. Puing-puing genteng masih berserakan di lantai. Usai diguncang gempa yang berpusat di Bantul dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut keterangan petugas keamanan, getaran gempa membuat atap pasar yang berbahan beton berjatuhan. Gempa tadi aktivitas kebetulan landai, jadi nggak begitu ramai. Tapi ada aktivitas pedagang tadi? Ada yang lantai 3 ada. Kalau terjadi di mana mas? Lantai berapa gitu mas? Ini yang di sini, lantai 3. Saat kejadian, kondisi pasar dalam keadaan sepi. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sleman langsung melakukan asesmen kerusakan pasar untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Area reruntuhan diberi batas lintas. Ini banyak genteng yang sudah berserakan. Tentunya lokasi ini disterilisasi karena ini pasar, banyak masa yang nanti besok pagi yang mungkin akan berjualan dan sebagainya di lalu ini kan membahayakan. Apalagi kalau dikhawatirkan ada gempa susulan, ini pastinya juga akan membahayakan. Sementara itu, dampak gempa di Sleman, Yogyakarta sementara baru ditemukan di Pasar Prambanan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta. Rapat membahas penanganan cacar monyet atau monkeypox yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2022 lalu. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri di Istana Merdeka Jakarta. Agenda rapat terbatas salah satunya membahas kasus cacar monyet atau monkeypox yang terdeteksi di Indonesia sejak 2 tahun lalu. Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 yang wilayahnya berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau. Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV/AIDS, hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti Peduli Lindungi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Afrika Forum yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Satu dilakukan oleh pemerintah, surveillance kita tingkatkan. Jadi Bapak Presiden tadi sudah memutuskan kita akan aktifkan lagi electronic surveillance card. Dulu ingat Peduli Lindungi. Jadi orang-orang datang dari luar negeri, dia isi, nanti dikasih QR code. Kalau dia kuning, hijau, merah. Kalau hijau ya nggak usah diapa-apain. Kalau kuning, merah kita lihat suhunya. Kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam, nanti diambil PCR. Kita udah siapkan 2 mesin PCR yang bisa 30-40 menit di Jakarta, Cengkareng, dan di Bali. Karena ada acara Asia Africa Leaders Meeting kan.
Selain itu, Menteri Kesehatan menyebut sudah mendatangkan vaksin telah dikirimkan ke Bali diperuntukkan bagi orang-orang beresiko tinggi seperti petugas laboratorium, tenaga kesehatan, dan kelompok lainnya. Obat-obatan juga telah dikirimkan ke rumah sakit di Bali. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana melaporkan. Sebagai pencegahan bahaya virus monkeypox atau cacar monyet, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali melakukan antisipasi. Pihak bandara menempatkan 3 unit thermal scanner pada area terminal kedatangan internasional yang menjadi titik fokus pencegahan penyebaran Mpox. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali memasang thermal scanner pada area terminal kedatangan internasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terkait peningkatan status bahaya virus monkeypox atau cacar monyet sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Jika ditemukan adanya penumpang yang terindikasi terjangkit monkeypox, petugas bandara akan menyerahkan kepada pihak Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Denpasar untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sesuai prosedur, penumpang yang terindikasi monkeypox akan diisolasi terlebih dahulu di ruang klinik BBKK Terminal Internasional sebelum diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit rujukan. Kami berkoordinasi dengan KKP. Kalau sekarang itu BBKK ya, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Kita udah koordinasi dengan mereka dan kita memastikan peningkatan kewaspadaan untuk penumpang yang masuk di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Saat ini ada 3 thermal scanner yang ada di kami, kita pasang di internasional semuanya, karena kami melihat bahwa untuk penumpang internasional ini yang cukup riskan, yang harus kita waspadai. Dia pucat, kurang sehat ya, tentunya nanti akan dipisahkan dan akan ada interview lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatannya. Kami juga punya tim ya, khususnya dari kawan-kawan operasi ya di sini yang juga terus memantau, melihat, membantu profiling terkait dengan kondisi dari penumpang yang. Hingga saat ini pengelola Bandara Ngurah Rai belum menemukan indikasi adanya penumpang yang terjangkit monkeypox di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, Raisa Nadia akan menyampaikan pertandingan Bundesliga 2024-2025 yang bisa dinikmati oleh para pecinta sepak bola di Indonesia di RCTI. Silahkan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, pertandingan Bundesliga 2024-2025 bisa dinikmati oleh para pecinta sepak bola di Indonesia di RCTI. Penggemar sepak bola Jerman di Indonesia akan dihibur dengan 9 pertandingan Bundesliga yang akan ditayangkan setiap minggunya. Informasi selengkapnya lewat infografis berikut. Bundesliga didirikan pada tahun 1963 sebagai laga tingkat atas pada sistem Liga Sepak Bola Jerman yang memungkinkan klub-klub untuk berkompetisi di level tertinggi dan menghasilkan pemain-pemain berbakat yang mengukir prestasi di kancah internasional. Dibentuk melalui konvensi tahunan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Sebelumnya kejuaraan sepak bola di Jerman atau Jerman Barat kala itu terdiri atas 5 kompetisi wilayah yaitu Oberliga. Terdapat 16 klub musim perdana Bundesliga pada 1963-1964 yang berasal dari 5 kompetisi wilayah tersebut. Struktur kompetisi pun berubah ketika periode reunifikasi Jerman dengan memasukkan tim asal wilayah Jerman Timur. Kini Bundesliga diikuti oleh 18 klub dan beroperasi dengan sistem promosi dan juga degradasi. Bundesliga musim 2024-2025 menjadi musim ke-62. Musim ini dimulai dari 23 Agustus 2024 hingga 17 Mei 2025. 18 tim berpartisipasi, yaitu ada FC Augsburg, lalu ada Union Berlin, VfL Bochum, Werder Bremen, Borussia Dortmund, lalu ada Eintracht Frankfurt, lalu ada SC Freiburg, lalu juga ada FC Heidenheim, TSG Hoffenheim, Holstein Kiel, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Mainz 5, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munchen, lalu juga ada FC St. Pauli, lalu juga ada VfB Stuttgart dan juga VfL Wolfsburg.
Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga musim lalu. Klub yang dijuluki Die Werkself tersebut memastikan gelar juara Bundesliga 2023-2024 setelah menang 5 gol tanpa balas menghadapi Werder Bremen. Dengan meraih juara untuk kali pertama, Leverkusen pun menjadi klub ke-13 yang menjadi juara Bundesliga. Leverkusen menjadi tim dengan catatan tanpa kekalahan terbanyak dengan menorehkan 29 laga tanpa kekalahan, sekaligus memecahkan rekor Bayern Munchen yang tidak terkalahkan dalam 28 laga. Leverkusen memutus catatan kesuksesan Munchen yang selalu menjadi juara dalam 11 musim terakhir. Die Roten mendominasi Bundesliga sejak musim 2012-2013 hingga musim 2022-2023. 9 pertandingan sudah digelar Sabtu dan Minggu lalu. Juara bertahan Bayer Leverkusen mengamankan 3 poin dari kandang Borussia Mönchengladbach. Gol Florian Wirtz di penghujung laga menjadi penentu kemenangan Leverkusen. Lalu Bayern Munchen juga mengawali kompetisi dengan kemenangan atas Wolfsburg. Bayern Munchen sukses mengembalikan keadaan dengan unggul 3-2 atas lawannya. 9 pertandingan selanjutnya akan disiarkan pada 31 Agustus dan 1 September mendatang. Tak terima ditegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta saat berkendara, seorang pengemudi mobil marah pada polisi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengendara mobil disayangkan warga. Dalam rekaman video warga, pengendara mobil nekat berargumen pada polisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi mobil ini bahkan membentak polisi meski sudah dijelaskan kesalahan pengemudi mobil tersebut. Meski tak terpuji, pengemudi ini lantaran dirinya tak terima ditegur melintasi jalur bus Transjakarta. Saat diberhentikan bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, pengemudi mobil justru membentak polisi. Ya dia lewat jalur busway, diberhentiin, malah ngelawan, ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Oh, lama nggak itu bang? Ya sekitar 15 menit ada sih. Polisinya diem aja? Ya malah dilawan polisinya. Oh, itu lewat jalur busway dari ujung? Iya dari ujung, dari lampu merah. Oh, terus pas diberhentiin di sini marah? Iya. Pengendara mobil maupun motor kerap melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan ini saat tidak ada polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah ruang kerja Dukcapil di kantor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling. Pelaku pun berhasil menggondol alat perekam iktp mobile senilai puluhan juta rupiah. Seorang pegawai ini berusaha memperbaiki jendela kantornya. Pasca ruang kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling Selasa pagi. Pasca kejadian aksi pembobolan oleh pelaku, aktivitas pelayanan pun kembali normal. Aksi pencurian baru diketahui para pegawai Dukcapil saat baru masuk kerja. Sebuah laptop dan kamera sebagai alat perekam iktp mobile yang tersimpan di lemari besi raib digasak pelaku dan masuk ke dalam lokasi dengan merusak kunci jendela. Agus Waryono, Kepala Seksi Dukcapil Kecamatan Cengkareng pun membenarkan kejadian pembobolan ruang kerjanya tersebut. Dan kita nggak tahu, dan kejadiannya pencopet jendela, tapi alhamdulillah barang-barang yang hilang cuma kamera sama laptop. Dan juga alhamdulillah dengan hilangnya kamera itu kita bisa melayani masyarakat kita. Tidak adanya kamera CCTV yang terpasang di bagian belakang kantor membuat aksi pencurian di kantor Kecamatan Cengkareng rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Pihak Dukcapil Kecamatan Cengkareng telah melaporkan ke Polsek Cengkareng guna mengungkap siapa pelakunya. Di Jakarta, Mitolgani iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan copet panen handphone dalam konser musik di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun berhasil mengamankan belasan ponsel di tas pelaku. Suasana konser musik di alun-alun kota Bangkalan, Jawa Timur berubah mencekam saat seorang pencopet tertangkap dalam kerumunan.
Pelaku kemudian dibawa oleh anggota TNI yang berjaga ke Mapolres Bangkalan. Tak berlangsung lama, puluhan penonton berangsur-angsur datang ke kantor Polres. Mereka melaporkan kehilangan handphone saat menonton konser. Saat didata polisi, jumlah korban kecurian ponsel sebanyak 50 orang. Diduga jumlah korban bertambah karena masih banyak warga yang berdatangan ke kantor polisi mengadukan hal yang sama. Kebanyakan para korban baru tersadar kecopetan saat seorang penonton berteriak copet. Dalam rangka kehilangan HP, Pak. Laporan ke Polres. Ya. Itu hilangnya waktu apa itu? Waktu konser di alun-alun. Yang hilang berapa orang kira-kira? Lebih 50 orang, Pak. Jadi laporan bareng-bareng di sini Iya. Katanya juga sebagian ada yang laporan masih ada di Kodim katanya. Iya, masih banyak di Kodim. Sementara dari seorang pencopet yang tertangkap, polisi menemukan 13 ponsel curian dari tas pelaku. Bukti kepemilikan, ada emailnya, nanti dibawa ke kita, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, tetap kita terima. Intinya ada disebutnya ya. Oh iya. Kalau ada disebutnya kita kan nggak bisa kan. Oh iya. Kan kita sini ada emailnya, ya. Intinya ada disebutnya, kita terima laporannya. Polisi meminta para korban copet untuk membawa kotak handphone sebagai bukti kepemilikan dan syarat untuk mengambil ponselnya di kantor polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi di Sleman, Yogyakarta. Penggelapan dilakukan karena pelaku terlilit utang rentenir hingga 145 juta rupiah. Ibu rumah tangga warga asal Klaten, Jawa Tengah ini ditangkap polisi dan digelandang ke Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Wanita berusia 26 tahun dibekuk petugas karena nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil milik sebuah rental kendaraan di Sleman. Modus penggelapan yang dilakukan dengan menyewa sepeda motor dan mobil di sebuah rental di Sleman, namun kendaraan justru digadekan. Total kerugian pemilik rental lebih dari 450 juta rupiah. Untuk gadenya kisaran 3,5 juta. Kurang lebih 3,5 juta. Dan itu bilang ke rentalnya gimana, Dok? Jadi itu lebih ke asas kepercayaan dari rental ya. Jadi pas ditanya rentalnya itu masih dipinjam saudaranya atau dipinjam. Tersangka mengaku nekat menggelapkan belasan motor dan mobil tersebut karena terlilit utang rentenir yang awalnya 50 juta rupiah, kemudian membengkak menjadi 145 juta rupiah. Rata-rata setiap motor digadai 3 hingga 4 juta rupiah dan untuk mobil 50 juta rupiah. Pertama saya itu pinjamnya 1 motor. Habis itu karena kedesak harus membayar yang pinjam 50 itu, karena kan itu bunga berjalan sistemnya. Jadi pinjam lagi motor, gantiin 1, pinjam lagi gitu. Dari 12 motor dan 1 mobil itu berarti total uang gadainya berapa tuh? Itu dapatnya itu sekitar 96. Tersangka dijerat dengan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Sejumlah unit motor di tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan dibakar seorang warga. Pelaku merupakan pengunjung tempat hiburan. Sebanyak 3 unit motor milik sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan ditemukan terbakar. Pembakaran motor ini diduga dilakukan oleh seorang pengunjung tempat hiburan dan polisi melakukan penangkapan. Diduga pelaku pembakaran karena pemilik motor sempat terlibat cekcok saat berpesta minuman keras di satu lokasi. Pelaku juga sempat menganiaya salah satu pemilik motor dengan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian tangan. Yaitu Amir alias Langit. Kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan memegang barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku.
Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Pratama melaporkan. Terima kasih masih bersama Seputar News Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar demonstran yang masih ditahan imbas revisi Undang-Undang Pilkada segera dibebaskan. Presiden menyebut Indonesia adalah negara demokrasi sehingga penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi juga baik untuk demokrasi asal tertib dan damai. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang terjadi baru-baru ini. Presiden meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat segera dibebaskan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi baik untuk demokrasi. Ia menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, asalkan dilakukan secara tertib dan damai. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset. Jokowi juga meminta kepada DPR segera membahas agenda penting lainnya. Salah satunya RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan. Dari Jakarta, Salam Rahmat melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrat secara resmi mendukung sejumlah calon kepala daerah untuk maju di Pilgub 2024. Salah satunya di Jakarta, dukungan diberikan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono. Partai Gelora dan Partai Perindo juga memberikan dukungan resmi bagi paslon cagup-cawagup tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi surat rekomendasi kepada para calon gubernur dan wakil gubernur di 3 wilayah untuk maju di Pilkada 2024. Ketiga wilayah tersebut diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di Pilgub Jakarta, Demokrat mendukung pasangan calon Ridwan Kamil Suswono. AHY menilai Ridwan Kamil memiliki rekam jejak mumpuni yang telah dipertimbangkan melalui sejumlah aspek. Berkontestasi dalam pilkada di tahun 2024 ini. Telah hadir bersama kita calon Gubernur DKI Jakarta, berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Ridwan Kamil. Juga kepada calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Suswono. Kang RK memiliki mimpi besar, cita-cita, visi, dan juga misi yang akan dijalankan. Semalam kami berdiskusi dan tentunya kita akan terus berdiskusi dan berkolaborasi untuk membangun Jakarta ke depan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono atau yang dinamai pasangan Rido ini juga menerima dukungan resmi dari Partai Gelora untuk maju di Pilkada. Dukungan ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang hadir didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dalam agenda kunjungan ini, Ridwan Kamil menyebut pasangan Rido akan memegang prinsip yang disingkat sebagai DKI dalam memimpin Jakarta ke depannya, yaitu mengedepankan desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Ini juga punya semangat, Jakarta ini harus merata pembangunannya, sehingga kami punya prinsip namanya DKI, ya. Desentralisasi, mendesentralisasikan anggaran di RW, dikasih anggaran per RW, yang kedua RW di sini ya, siap-siap, gitu ya, supaya Jakarta rapi sampai ke ujung kampung, tidak hanya Sudirman Tamrin, karena konsep desentralisasi.
desentralisasi anggaran. Terus di Jakarta ini telah mengajarkan kita satu makna dalam politik, bahwa politik itu seharusnya menyatukan. Apa yang tidak bersatu di Pilpres, di Pilkada DKI ini bisa bersatu. Menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana kota-kota besar dunia, dan pada waktu yang sama juga menciptakan menjadi contoh dari pemerataan, keadilan sosial, dan mudah-mudahan. Sementara itu, Ketua DPW Perindo Jakarta, Effendi Syahputra juga mendukung pasangan Ridho dan optimis memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia akan mengantarkan pasangan Cagup-Cawagup ini bersama 50 orang pengurus dari DPW Perindo ke KPU. Besok kita akan bersama-sama dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ke KPU untuk mendaftarkan beliau. Sudah menentukan pilihan, ya harus optimis menang. Apapun ceritanya, ya bertarung harus untuk menang. Perindo bersama Kimplas akan mengantarkan keberangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono ke KPU siang ini. Rencananya rombongan akan berkumpul dari Hotel Max One Menteng dan berangkat pukul 1 siang mengantarkan pasangan Ridho. Keduanya resmi melaju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024 setelah menerima surat keputusan dukungan atau B1KWK dari Dewan Pimpinan Pusat sejumlah partai koalisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Golkar akhirnya berbalik mengusung dan mendukung Airin Rahmidiani untuk maju di Pilgub Banten pada Pilkada 2024. Sebelumnya, PDIP sudah lebih dulu memutuskan mengusung Airin yang berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Partai Golkar resmi mendukung bakal pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk pemilihan Gubernur Banten. Airin dan Ade Sumardi didukung oleh Partai Golkar dan PDIP di pemilihan Gubernur Banten. Golkar sebelumnya resmi mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Bahkan, Andra dan Dimyati telah menerima formulir B1KWK dari Golkar sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Banten. Sikap ini berubah karena sebelumnya Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusuma pada hari Minggu. Untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Langkah itu menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka dan inklusif. Dari Jakarta, Anissa Septiariani, Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, bila Anda pecinta makanan pedas, Blendy Tewel Martumi menyediakan 60 kg cabai untuk sekali masak di Blitar, Jawa Timur. Wow, pedas banget ini pasti. Iya. Kuliner legendaris nangka muda yang dimasak pedas ini menawarkan makanan yang menggugah selera sejak 1960. Inilah warung Martumi yang menyediakan masakan Blendy Tewel pedas manis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warung yang ada di Desa Ngoran, Leko, Kabupaten Blitar, setiap hari memasak 60 kg nangka muda, 60 kg cabai untuk sekali masak. Nangka muda dimasak pedas manis sudah melegenda sejak tahun 1960. Martumi juga menyediakan berbagai lauk, ikan nila, lele, gabus, hingga ayam lodo yang tidak kalah pedasnya. Warung ini masih mempertahankan cara memasak tradisional dengan tungku dan kayu, menambah cita rasa masakan. Warung Martumi ramai dikunjungi pecinta kuliner
yang menyukai masakan pedas. Pembeli tidak hanya warga Blitar, datang dari Surabaya, Malang, hingga Jakarta. Warung Martumi ini masakannya enak, khasnya itu masakannya santan, pedas, terus yang ayam setengahnya itu rasanya manis pedas, terus kentangnya juga pedas. Oh, berapa ekor maksudnya? Ya nggak tentu, biasanya 70, 80 ekor ya. Kalau harganya Bu mulai dari berapa? Per biji 110 per biji. Kalau sama tewel, sayur tewel itu 120. Martumi tidak mematok harga blended tewel yang menjadi ciri khasnya. Pembeli dihitung lauk yang dimakannya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Wah, nampaknya enak sekali ya Rizky. Lezat kayaknya itu ya. Betul sekali. Nah ini ada kreasi nih dari anak-anak sekolah. Drama musikal Skylight kembali digelar para siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran, Jakarta. Selain unjuk bakat dan koreografi, menariknya ajang ini menjadi wadah mengembangkan soft skill para pelajar. Dan seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Tahun ini siswa SMA Lab School Kebayoran kembali menggelar drama musikal Skylight di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dari drama bertajuk Sandiwara, Aryo, seorang karyawan, menemukan rahasia gelap perusahaan tempatnya bekerja. Bersama teman-temannya, Aryo berjuang mencari keadilan, termasuk mengungkap kecurangan hingga alasan perusahaan memecat karyawan tanpa belas kasihan. Terbesarnya adalah pressure yang dirasain setiap kali latihan mendekati ke hari H-nya, itu pressure-nya makin neken sampai akhirnya hari H. Dan tantangan juga yaitu ngejaga aturan-aturan yang dikasih sama kakak-kakaknya, kayak pantangan, itu larangan untuk makan beberapa hal, itu berat juga. Terus tantangan bonding sama teman-teman, ngatur teman-temannya supaya bisa kerjasama dengan baik, itu tantangan juga. Tokoh Aryo beradu peran dengan tokoh antagonis Nirjaya, wanita yang berambisi ingin menguasai kekayaan dari kantor tempat Aryo mengadu nasib. Skylight drama musikal gabungan kepanitiaan siswa kelas 10, 11, dan 12. Tradisi turun-temurun siswa kelas 11 dilatih menjadi pemain ensemble, dazzling, lemuru hingga musisi. Sementara kelas 12 melatih vokal dan koreografi, serta menjadi produser, sutradara, penulis naskah hingga lagu. Tak main-main, mereka juga menjadi make up artist dan tim wardrobe untuk seluruh pemain. Semua ilmu dan pengalaman kelas 12 didapat dari hasil gemblengan kakak kelas yang pernah menjadi panitia dan pemain tahun sebelumnya. Persiapan drama musikal selama hampir 1 tahun diharapkan dapat memperkuat karakter, serta mengembangkan soft skill dan bakat siswa yang menjadi modal pendukung kesuksesan siswa di masa depan. Luar biasa bahwa Lab School benar-benar menerapkan satu pembelajaran higher order thinking skill. Ini berpikir tingkat tinggi, keterampilan tingkat tinggi, mereka merancang, memanage, mengambil keputusan sampai menggerakkan sekian anak, dan ini sungguh apresiasi yang luar biasa. Drama musikal Skylight digelar pertama kali oleh siswa SMA Lab School pada tahun 2009 silam. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Partai Perindo melalui kadernya turut memberikan sumbangsih pada prosesi Pitra Yatnya dan Atma Wedana para Gotra Trisemaya di Desa Adat Geglang, Kabupaten Karangasem, Bali. Bantuan ini sebagai bentuk aksi nyata dan komitmen Partai Perindo dalam mendukung tradisi dan adat serta budaya masyarakat Bali. Kader Partai Perindo, Inyoman Widana, turut memberikan sumbangsih pada prosesi upacara Gaben di Desa Adat Geglang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.
Rangkaian fitrayatnya ini dilaksanakan guna menyempurnakan jenazah agar bisa kembali ke Sang Pencipta. Bantuan mobil ngayah dan ambulans yang diberikan kader Partai Perindo ini untuk membantu sesama, serta sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kelestarian seni, budaya, dan adat istiadat di masyarakat. Untuk upacara fitre, seluruh warga merupakan bagian dari untuk membayar hutang kepada leluhur, kepada fitre, bagi Preti Sentana, keluarga besar Pasak Tatar, Pasak Gegel, Arwah Bang Pinatih, dan Aryo Kencang, untuk menyucikan roh leluhur untuk menuju alam sana. Semoga amoring acintia. Upacara ngaben digelar secara gotong royong oleh 163 kepala keluarga untuk 75 orang sawa atau jenazah. Dari Kabupaten Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Partai Perindo juga memberikan surat rekomendasi dukungan untuk 3 calon kepala daerah yang diusung PDIP pada Pilkada serentak November mendatang. DPW Partai Perindo Bali resmi memberikan dukungan kepada Bacalon Gubernur Bali dan Bacalon Wakil Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Inyoman Giri Prasta. Penyerahan surat rekomendasi dan pernyataan dukungan ini langsung diberikan oleh Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama. Selain itu, Partai Perindo juga resmi menyerahkan formulir B1 KWK atau surat rekomendasi dukungan untuk 3 pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati pada Pilkada serentak mendatang, yakni Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar. Adapun pasangan bakal calon yang didukung antara lain Imade Satria Cokorda Gede Surya Putra untuk Pilkada Kelungkung, Igede Dana Inengah Swadi untuk Pilkada Karangasem, dan Imade Mahayastra Anak Agung Gede Mayun untuk Pilkada Gianyar. Karena kita adalah sudah satu frekuensi dengan kandidat-kandidat yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, tentu Bali akan lebih maju, Bali akan lebih wise. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, kekompakan, kemudian rasa gotong royong yang dibangun dalam memenangkan Pilkada serentak 2024 ini diharapkan sekali pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati, wakil bupati, dan pasangan calon wali kota, wakil wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan beserta partai pengusung dan partai pendukungnya itu dapat memenangkan Pilkada. DPW Partai Perindo Bali akan menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk meraih kemenangan pasangan calon yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Perindo. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Partai Perindo resmi menyerahkan berkas B1 KWK kepada pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, Dirhan Akbar Aksara di kantor DPD Partai Perindo Lamongan. Pasangan calon ini diyakini akan menjaga amanat dari Partai Perindo sebaik mungkin dan memenangkan Pilkada Lamongan pada November mendatang. Penyerahan berkas B1 KWK dari DPP Partai Perindo ke pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, Dirham Akbar Aksara, berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Lamongan. Dalam kontestasi kali ini, bupati incumbent ini akan berpasangan dengan Dirham Akbar, pemuda yang masih berusia 28 tahun. Meski masih muda, Dirham merupakan pemuda kelahiran pesisir pantai utara Lamongan ini, pernah mengenyam pendidikan di Belanda dan juga Jerman. Penyerahan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, sekaligus Ketua Des Pilkada Jawa Timur, Laili Fitriah Liza Minelli. Berkas tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Lamongan. Karena sudah terbukti ya kemarin dengan kepemimpinan beliau, komitmennya beliau, dengan program-program beliau yang sudah dijalankan di Lamongan, makanya tidak ada salahnya Partai Perindo mendukung lagi YSDM maju. Saya akan berikhtiar atas kepercayaan Partai Perindo ini, dan ikhtiar itu adalah untuk mendapatkan kemenangan. Selain menyerahkan berkas B1 KWK, DPD Partai Perindo Kabupaten Lamongan juga menjadikan momentum ini untuk berkonsolidasi memenangkan pasangan Yuhronur Dirham pada Pilkada mendatang. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.